Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tidak jadi membunuh. Apa perasaan Anda kalau ada peluang untuk membalas dendam kepada orang lain? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 24 ayat 6 mengatakan, kemudian berdebarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 hingga 23. Ini menceritakan bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Ilustrasi. Nah, pada saat Saul lengah dan penat, Daud ada kesempatan untuk menyingkirkan atau membunuh musuhnya itu. Boleh saja Daud membunuh Saul untuk mempercepatkan jalan menduduki takhta sebagai raja. Tetapi dia tidak mahu melakukannya. Dia hanya memotong bahagian ujung jubah Saul. Meskipun tidak sampai membunuh Saul, dia dihinggapi atau masuk perasaan bersalah. Tindakannya merupakan penghinaan kepada seorang raja. Bagi Daud, ini kesalahan yang membuat hatinya tidak damai sejahtera, tidak tenang. Bagaimanapun juga, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan sehingga ia menghormati. Di pihak Saul, kejadian itu membuka matanya bahwa dirinya lah yang bersalah. Dia pun mengurungkan atau stop niat dia untuk membunuh Daud pada ketika itu. Saudara, apa aplikasi, apa penerapan rohani dari kisah ini kepada kita? Seberapa pekakah hati kita terhadap dosa? Apakah masih ada perasaan bersalah ketika melakukan dosa? Termasuk dosa yang dianggap bukan dosa. Ingat, kepekaan dapat dilatih ketika kita berani berkata tidak terhadap dosa sekecil apapun. Tuhan telah memberi alam peringatan dalam hati kita dengan perasaan bersalah ketika melakukan perkara itu, seperti Daud. Sedar dan bertobat menghindarkan kita dari bahaya dosa yang lebih besar. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita, dan kita selalu bertanya pada diri kita, karena pada saat kita tidak damai dalam hati, sebenarnya inilah saat yang tepat untuk memeriksa diri, membetulkan mana yang tidak betul dalam diri kita di hadapan Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Nah, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk selalu sadar akan kesilapan, kesalahan kita. Dan kita datang pada Tuhan, mengaku dan kembali pada jalan yang benar. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memampukan kami untuk selalu sadar akan kesalahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.